Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembicaraan tentang surah Al-Baqarah. Yang kemarin kita bicarakan ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang dinamakan kebaikan. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuliskan wal birru kullu amalin khairin, dan yang dinamakan al-bir adalah kullu amalin, semua amalan, khairin, yang baik, yang yufdi, seseorang selalu menunaikannya, ya, bisa yang yufdi, nanti Allah akan memberi balasan amalan kebaikan tadi bisa hibihi kepada pelakunya ilal jannati. Ya, Allah akan membalas dengan surga. Jadi siapa yang melakukan kebaikan yang disebut pada ayat 177 ini, kata Ibnu Katsir, nanti Allah akan memberi balasan kepada dia dengan masuk surga. Itu, ya. Jadi kemarin sudah dibacakan ayat ini, ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dari ayat yang cukup panjang ini Allah memberitahu kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia yang mengaku beriman, mengaku muslim, yang penting harus dilakukan oleh setiap muslim adalah nomor satu, dia harus beriman. Beriman dulu. Karena apa? Karena amal kebaikan yang namanya amal kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah kalau pelakunya tidak beriman. Jadi ada dua syarat diterimanya amal. Amalan manusia baru diterima oleh Allah. Ini Allah sendiri yang bilang, bukan saya cuma menyampaikan saja. Jadi amalan kita, ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baru akan diterima oleh Allah. Amalan manusia baru diterima oleh Allah kalau satu, dia beriman dulu. Ya, dia beriman, kemudian baru dia beramal soleh. Nah, amal soleh itu termasuk puasa, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, ngaji, begini ini, sedekah, sedekah. Itu semua termasuk amal soleh. Nah, amal-amalan tersebut tadi, apapun macamnya, jenisnya, baru diterima oleh Allah kalau satu, niatnya ikhlas karena Allah. Jadi dia melakukan perbuatan itu tidak ada pamrih apa-apa, tidak ingin balasan apa-apa, hanya satu yang dia inginkan adalah amalannya diridhoi atau diterima oleh Allah. Dan untuk bisa diterima oleh Allah, ya dia harus beriman. Amalan yang dilakukan dengan dasar iman itu satu syarat untuk bisa diterimanya amalan. Yang kedua, selain ikhlas, syarat untuk diterima amalan adalah dia harus beriman, dan karena dia beriman berarti pasti dia amalannya ikhlas. Karena orang beriman itu amalannya ikhlas, enggak ada. Lain dengan orang munafik. Orang munafik itu amalannya enggak ikhlas. Amalannya kepengin dipuji orang. Oh, itu loh, orang itu tuh
sedekahnya banyak gitu. Oh, itu di mana-mana dia sedekah. Terkenal dia orang yang banyak sedekah di mana-mana. Justru kita harus hati-hati kalau dipuji-puji orang seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kita lalu besar kepala, lalu merasa berjasa. Nah, gugur amalannya. Gugur itu gugur bahasa Indonesia, bukan gugur bahasa sini. Gugur bahasa sini jatuh, ya kan? Ya, amalannya batal, tidak diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Jadi amal perbuatan manusia ini Pak, Bu, apapun wujudnya, apapun bentuknya, kalau itu tidak diajarkan dalam Islam, gak ada pahalanya. Ya, anak-anak kita ini, ya namanya anak-anak kan belum mukallaf. Anak-anak kecil-kecil ini loh, yang masih kecil-kecil ini, yang belum 15 tahun itu kan belum mukallaf, belum dibebani syariat. Kalau mantan anak-anak, bekas anak-anak kayak sampean semua ini, itu mukallaf semuanya, orangnya sudah mukallaf yang sudah dibebani syariat. Jadi kalau anak-anak itu ngaji sambil main HP, ya itu anak-anak gak apa-apa. Walaupun itu kurang baik juga, orang tuanya harus mendidik, mengarahkan. Tapi kalau mantan anak-anak, ya Allah ya Rahman ya Rahim, bekas anak-anak, gurunya ngajar gini dia main HP, oh ini mantan anak-anak memang ini, betul-betul ini. Makanya guru saya dulu kalau lagi ngajar itu, sebelum dimulai saya minta semua HP, kalau di pesawat pernah pramugari ngomongnya keliru. Apa namanya? Yang membawa HP dan alat-alat elektronik lainnya supaya dimatikan. Yang bawa dimatikan itu gimana nih? Maksudnya yang dimatikan itu HP-nya. Ada pramugari dulu pernah ngomong, diprotes baru berubah bahasanya. Kepada yang membawa HP elektronik, kita akan segera berangkat supaya alat elektronik dan sebagainya itu, alat elektroniknya, HP-nya dimatikan. Bukan orangnya, bukan yang pemilik HP. Ya. Nah demikian juga guru saya dulu kalau ngajar gitu. Oh enggak sempat kita, enggak berani. Muridnya enggak berani. Makanya karena murid-muridnya itu pada tawadhu, menghormat kepada gurunya, semua murid-muridnya pintar-pintar. Nah saya khawatir, kata sampean enggak pintar-pintar nih, kenapa ini? Jangan-jangan itu kurang tawadhu atau kurang kurang menghargai gurunya, mungkin loh ya. Kok enggak pintar-pintar dari dulu loh, dari 2009 loh aku ngajar ini. Kok belum ada yang bisa kutulari ilmunya ini loh. Bisa ngomong di sini nerangkan kayak gini loh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Laisa tidaklah al birra dinamakan kebaikan, bukanlah kebaikan, antuwallu bahwasanya kalian memalingkan, wujuhakum wajah-wajah kalian, kibalal masyriqi ke arah timur, wal maghribi dan ke arah barat. Kok gak ada sih yang bisa begitu sih? Kayaknya gampang aja lah ini. Barang kelihatan nih loh. Kelihatan nih. Barang kelihatan tuh mestinya bisa loh. Kok belum ada? Ya Allah ya Rahman. Aku kurang mendoakan barangkali, kurang doaku juga. Atau sampean kalau diajar tidur. Kalau enggak tidur main HP gitu. Nah, sudah tamatlah riwayatnya. Ya, saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi kita sebagai orang muslim, sebagai orang beriman itu mesti tahu bagaimana cara menjadi orang beriman dan bagaimana beramal dalam hidup ini. Semua amal perbuatan kita kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan aturan Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Sampai jengking-jengking, bahasa Jawa itu, jengking-jengking itu apa itu bahasa sininya itu Pak? Menungging-nungging apa? Jempalitan kata orang Solo lagi, aduh apa namanya? Apa Pak? Sampean jungkir balik, sholatnya jungkir balik, ya sudah ibaratnya begitu. Jungkir terus rajin sholatnya.
tapi akhlaknya enggak baik, enggak bisa masuk surga, Pak. Ya Allah, ya Rahman. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inni wa innama bu'istu, dan sesungguhnya tiada lain aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, mulia-mulianya akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah ini justru yang paling sulit nih, akhlak ini loh. Akhlak itu kepribadian kok. Dan untuk merubah kepribadian seseorang, tak sampai tanya yang kuliah di Fakultas Psikologi itu. Untuk merubah kepribadian seseorang dari tidak baik menjadi baik butuh waktu, perlu waktu kurang lebih 20 tahun. Baru bisa berubah orang itu. 2009, 2021. Oh, belum 20 tahun, pantasan belum berubah. Ya. Iya. 2009 sampai 2021 berapa? Hah? 12 tahun. Oh, kurang 8 tahun lagi baru sampai berubah gitu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang enggak pakai lama, GPL, enggak pakai lama untuk berubah. Hari itu dibacakannya Al-Qur'an, hari itu juga berubah. Masya Allah. Ini yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang akan duluan masuk surga. Itu ya. Jadi saudara kembali ke sini tadi, bahwa Islam mengajarkan kepada kita setelah ajaran tauhid ya, setelah iman kepada Allah dan sebagainya, semua ajaran tauhid ini, amalan berikutnya setelah tauhid adalah memberikan harta yang disukai oleh manusia tadi dengan urutan pertama kepada kerabat dulu. Kerabat itu orang yang paling dekat dengan kita. Dalam ayat lain di surat An-Nisa, ini saya bukakan surat An-Nisa sebagai pembandingnya. Surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Loh ini Pak. Wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, menyembahlah kalian kepada Allah, mengabdilah kalian kepada Allah dalam hidup ini. Wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi kepada Allah ya, syai'an, sesuatu apapun. Jangan kalian menyekutukan sesuatu apapun dengan Dia Allah. Itu yang pertama, perintah melaksanakan ajaran tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, berbuat baik hanya karena Allah. Semuanya kita lakukan lillah, karena Allah. Jangan disekutukan Allah itu ya, dalam amalannya maupun dalam penyembahannya. Itu yang pertama, ajaran tauhid. Berikutnya apa? Setelah Allah menyuruh kita bertauhid, yang berikutnya itu Allah tidak bilang sholat loh ini. Dia perhatikan ini. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu berbuat ihsanlah kalian. Berbuat ihsan aja, berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Itu berbuat baik yang kedua, namanya ihsan. Ya, berbuat baik, dibalas atau tidak balas, saya terus berbuat baik. Dia bilang terima kasih apa tidak bilang terima kasih, saya terus ngasih. Mau bilang terima kasih ya silakan, enggak juga enggak apa-apa, pokoknya saya kasih. Selama saya bisa ngasih, saya kasih. Tuh begitu. Mau bilang terima kasih ya, bilang. Mau cuma ngasih kok cuma segini, ya biar enggak apa-apa, dah. Biar aja. Ya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Ya. Makanya kan dulu Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?"
Wahai Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama? Apa jawab Nabi? Masih ingat enggak? Apa? Ada yang ingat? Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu?" Wahai Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama? Apa jawabannya? As-salatu ala waktiha. Itu pengejawantahannya, perwujudannya. Yang salat itu sebetulnya salah satu pelaksanaan ajaran tauhid. Ya. Salat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Karena kalau orang mengaku Islam, mengaku Muslim tapi dia enggak salat, enggak bisa masuk surga juga dia. Masuk neraka. Itu kasih tahu sama orang-orang yang belum salat itu. Kamu kok belum salat sih? Masuk neraka loh. Kamu nanti bilang itu aja terus terang. Kamu percuma kamu syahadat KTP-nya Islam tapi enggak salat. Kamu kalau sampai mati kayak gini terus kamu enggak masuk surga nanti kamu. Kasih tahu dia. Kalau posisinya dia di bawah sampean ngasih tanya begitu. Kalau sama Pak Bupati jangan. Nanti dikoploki sampean nanti. Sama komandan yang ngomongnya gitu sama komandannya dipukuli, tempelengin nanti. Yang ngomong yang baik. Komandan, mohon maaf, mohon izin. Komandan sudah sholat kan? Nah, gitu. Gitu. Yang hormat kepada orang yang dihormati harus dihormati, ya. Udah, jadi as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua. Masya Allah, berbuat baik pada orang tua itu nomor 2 sesudah ajaran tauhid. Ini sama dengan ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga, wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat, wa dan bi dengan atau kepada zi orang yang mempunyai al qurba, kedekatan. Dan berbuat baiklah kepada orang yang mempunyai kedekatan dengan kamu, maksudnya orang yang menjadi kerabatmu, anggota keluargamu, kerabatmu. Wal yatama, yang keempat, dan berbuat baiklah tanpa pamrih kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan yang kelima kepada orang-orang miskin. Berbuat pada orang tua 1, berbuat baik kepada kerabat 2. Yang namanya orang tua ini termasuk mertua di dalamnya ini. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah kalian. Wabidil kurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba. Yang kelima, dan berbuat baiklah kamu kepada tetangga yang mempunyai hubungan kerabat dengan kamu, dengan kalian. Tetangga yang mempunyai kedekatan, maksudnya yang mempunyai hubungan kerabat. Walaupun jauh di kampung sana, tapi itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Nah, ini setelah orang miskin yang ada di sekitar kamu, setelah anak-anak yatim, setelah keluarga yang ada di dekat kamu. Ya, wal jaril junubi, dan kepada tetangga yang jauh, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengan kamu. Ada yang mengatakan jari dil kurba, tetangga yang mempunyai kedekatan, itu adalah 1, tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kamu. 2, tetangga yang betul-betul dekat dengan rumahmu. Yang ketiga, pengertian yang ketiga, tetangga yang sama-sama muslim. Ini makna dari tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan kepada tetangga yang jauh, maksudnya tetangga yang non muslim, atau tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dengan kamu, atau tetangga yang betul-betul jauh dari rumahmu. Itu nanti tetangga yang jauh, nanti yang dekat-dekatnya dikasih dulu semuanya. Gitu loh Pak, Bu, ini Allah yang nyuruh ini, bukan aku. Ya, itu yang keberapa tadi? Yang ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7, wasahibi bil jambi, dan kepada teman yang ada di samping, sahabat yang ada di samping. Maksudnya tafsirnya ini istri. 1, ada yang bilang tafsirnya ini istri.
Tafsir yang lain bilang ini bukan istri sudah masuk di depan sini, ya termasuk di kerabat sini, misalnya begitu. Tapi yang lain mengatakan enggak, ini istri. Tapi ada yang mengatakan ini sohibi bil jambi, teman dalam perjalanan, sama-sama naik pesawat, sama-sama naik kapal, sama-sama naik kereta api, sama-sama naik bis. Orang lain, tapi dia satu perjalanan dengan kita, itu juga perlu diberi. Kalau ada pembagian apa-apa kasih. Wa bani sabil, dan kepada ibnu sabil, ini yang ketujuh ya, 7 apa ke-8 ini. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak-budak kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, dia tidak suka, Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai. Mangkana, orang yang dia adalah muhtalan, orang yang sombong perkataannya. Fakhuron, orang yang sombong perbuatannya. Sama aja, orang sombong, baik ngomongnya yang sombong atau perbuatannya sombong, Allah nggak suka semuanya. Nah, orang kalau dia kaya, jangan menyombongkan kekayaannya, tapi berbagilah dengan orang-orang yang lainnya. Ini ada banyak orang yang disebut oleh Allah untuk diberi, ini semuanya boleh diberi. Nah, kembali ke surat Al-Baqarah ayat 177 tadi ya. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya, Allah bicara tentang apa ini? Ayat berikutnya adalah ayat mana ini? Qur'annya ini. Nah, ini. Ayat berikutnya Allah bicara tentang perang ya, yang kemarin itu. Kemudian ayat berikutnya tentang puasa, kita lewati aja, ini kita sedang puasa, sudah paham semua masalah puasa. Terus yang berikutnya lagi tentang perang, nah, jangan dibahas ini, nanti nggak ada urusannya dengan perang ya. Kecuali kalau betul nanti ada perang dengan Cina gitu ya, dengan Cina Tiongkok, karena ada berita kok katanya yang menembak kapal selam itu torpedonya Tiongkok katanya. Siapa betul apa enggak, wallahu a'lam ya. Nah, kemudian Allah bicara tentang bulan-bulan yang dihormati dalam Islam. Nah, setelah itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah Allah berbicara tentang Asyahrul Haram ya, peperangan yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram itu dilarang. Jadi ketika kita berada dalam bulan-bulan haram itu adalah apa? Asyahrul Haram. Nih di sini dibukakan di sini. Ayat berapa ini? 194 ya, 194 ini kita loncat cukup jauh ini ya. Asyahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Ini ya, jadi ketika kita berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama ya. Kemudian yang keempat bulan Rajab. Betul ya? Ya, 4 bulan haram, di dalam 4 bulan haram itu dilarang perang, tidak boleh perang. Dulu Nabi kita dilarang berperang di bulan-bulan itu. Nah, ayat ini berbicara tentang kalau memang harus terjadi peperangan, hindarilah perang di bulan-bulan haram. Kecuali kamu diserang duluan. Di bulan haram ini, kamu diserang duluan sama musuh, ya sudah, dilayani. Tapi kalau kamu yang memulai, jangan. Setelah Allah berbicara tentang perang ini tadi yang dilarang dilakukan di dalam bulan haram, yang kata Nabi, kalau kamu diserang, kata Allah ya, kalau kamu diserang itu qisasun, ada pembalasan. Jadi kalau kamu diserang ya kamu balas, gitu ya. Famani tada, maka barang siapa melampaui batas alaikum kepada kalian, fa'tadu alaihi, maka balaslah perbuatan mereka yang melampaui batas ya kepada perbuatannya tadi, bimislima tada alaikum, dengan semisal yang dia telah melewati batas kepada kalian. Jadi kalau sana nyerang duluan, prajurit kamu ditembak, ada 5 orang mati, kamu baras.
sampai bisa membunuh 5 orang dari kalangan mereka. Gitu loh. Kamu satu kompi dibunuh sama musuh, kamu balas. Terus satu kompi musuh juga harus dibunuh juga. Jadi seimbang itu. Karena harusnya tidak boleh perang, gencatan senjata dulu harusnya. Setelah Allah melarang berperang dalam bulan haram, ya, dan begitulah Allah dalam Al-Quran, ya, sifat Allah, sifat Al-Quran yang Allah tunjukkan kepada kita dalam Al-Quran, bahwa kalau Allah sudah melarang sesuatu perbuatan atau Allah sudah memerintahkan suatu perbuatan, di belakangnya pasti ada kalimat seperti ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Hati-hati, jangan berperang di bulan haram. Takutlah kalian semua kepada Allah kalau sampai melanggar. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah ma'al muttaqin. Allah itu selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dengan memberi pertolongan. Jadi Allah tahu, ya, siapa orang yang bertakwa, siapa yang tidak, dan Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Nah saudara, makanya kalau kita kepingin dalam hidup ini ditolong oleh Allah, syaratnya gampang. Kamu bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, taatlah kamu kepada Allah, nanti kamu akan ditolong dalam kesulitan hidup kamu. Setelah itu, apa yang Allah firmankan? Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian semua di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, wala tulqu, dan janganlah kalian mencampakkan, melemparkan atau mencampakkan bi aidikum, tangan-tangan kalian, maksudnya diri-diri kalian, jangan kalian campakkan ila tahlukah, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian semua. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ini penjelasannya, ya. Kita lihat coba tafsir di sini nih, apa kata tafsir ini. Nih. Yang dimaksud dengan wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian semua di jalan Allah, arada bihi, yang Allah maksudkan dengan perintah ini adalah al-jihad, perintah berjihad. Wih, sekarang dilarang Pak ngomong jihad-jihad, Pak. Saya baca berita itu. Awas, mulai sekarang orang Islam jangan bilang jihad-jihad. Loh, tunggu dulu Pak, jihad itu maksudnya bukan perang, tergantung bunyi ayatnya. Kalau ayatnya itu berbicara tentang sholat, kita disuruh berjihad untuk sholat. Artinya bersungguh-sungguh, berjihad itu artinya bersungguh-sungguh, berjuang dengan segenap kemampuan yang ada. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Itu namanya berinfak di jalan Allah. Cuma di sini yang disebut oleh Allah sini adalah jihad. Wa kullu khairin. Nah, perhatikan ini tafsirnya ini. Wa kullu khairin, dan semua yang namanya kebaikan, huwa fi sabilillah, dia itulah yang dimaksud dengan fi sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian semua di jalan Allah. Maksudnya keluarkanlah hartamu untuk apa? Untuk kebaikan di jalan Allah. Nah, gitu loh Pak. Kita keluar uang untuk buka bersama. Ngapain kita ngasih buka bersama orang? Kita sendiri kan juga perlu makan. Loh, kamu nggak tahu. Balasannya kamu ngasih buka orang. Kalau yang kamu kasih buka orang satu masjid ini, kamu dapat pahala sekian banyak loh. Nanti kamu di akhirat tuh perlu pahala-pahala kayak begini ini. Nggak perlu angka kredit dari kantormu, nggak perlu lagi. Nggak perlu uang pinjaman dari bank, nggak perlu lagi kamu di akhirat sana. Gak perlu bantuan BLT atau PMT atau PHT atau PHK atau apa namanya itu. Gak perlu lagi nanti di sana kamu. Yang kamu perlukan cuma amal kebaikan. Jadi ketika kita sekarang mengeluarkan harta kita untuk berbuka puasa, itu ada pahalanya, ada hitung-hitungannya itu. Nanti di akhirat kamu kaget. Ketika dikasih tahu ini loh, hadiah kamu memberi makan buka puasa semajid. Ingat nggak kamu dulu tahun segini, tahun berapa kali tiap tahun kamu ngasih. Terus dikasih tahu pahalanya, kaget. Ya Allah,
Saya cuma ngasih orang buka puasa 50 orang, pahalanya segini ya Allah. Iya. Coba kalau kamu ngasih 100, pahalanya kayak gitu tuh. Oh, saya juga bisa sebetulnya ya Allah, dulu ngasih 100, tapi saya masih medit waktu itu. Kasih 50 aja gitu. Nah, akhirnya apa? Menyesal nanti di akhirat. Itu. Ya, jadi berinfaklah kalian di jalan Allah, maksudnya infakkanlah harta benda kalian di jalan yang baik-baik, walakin akan tetapi itlaquhu, mutlaknya perintah infak fisabilillah ini yansorifu ilal jihad, ya, dia berpaling kepada yang namanya jihad. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, dan janganlah kalian membinasakan, melemparkan, mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan adalah kamu diam, tidak mau beramal, tidak mau sedekah, tidak mau sholat, tidak mau beramal soleh. Itu namanya kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Makanya di sini ada tafsirnya mengatakan faqala ba'duhum, maka sebagian dari ulama ahli tafsir mengatakan hadza fil bukhli. Ya, perintah janganlah kamu melemparkan, mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan, maksudnya hadza fil bukhli. Ayat ini berbicara tentang sifat bakhil, pengasit, medit, sekakar, silite metu kacange kata orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur bilangnya silite metu kacange. Jadi maaf itu. Orang infak sedekah saking meditnya sampai kacang yang dia sedekahkan itu aja masih keluar bentuk kacang lagi itu. Seolah-olah tidak berubah, tidak berkurang hartanya. Nah, itu jangan begitu, ya. Jadi ayat ini bicara tentang sifat bakhil, watarkil infak, dan meninggalkan infak. Jadi ini loh, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan bitarkil infaki fi sabilillah, dengan cara meninggalkan infak fi sabilillah. Wa huwa qaulu Hudzaifah wal Hasan wa Qatadah wa Ikrimah wa Ibnu Abbas dan lain-lain. Ya, jadi banyak ulama-ulama pada sahabat Nabi maupun para tabi'in maupun tabi'in yang namanya orang kalau tidak mau menginfakkan hartanya itu sama dengan mencelakakan dirinya sendiri. Karena infak itu pahalanya besar sekali. Besar sekali pahalanya. Sedekah itu loh, Pak, besar sekali. Tadi ayatnya dibaca oleh imam kita tadi, nanti saya kasih lihat ya. Jadi di sini Allah berbicara tentang masalah infak. Kita disuruh infak fisabilillah dan jangan medit, jangan kikir. Karena kalau kamu kikir, medit, nanti Allah akan paksa kamu keluar. Allah akan paksa kamu keluar harta kamu dengan caranya Allah. Ya, dengan caranya Allah ya. Kadang-kadang kamu sedang enak-enak naik motor, jebret, nabrak orang. Nah, yang ditabrak mobilnya mobil Mercy lagi. Waduh, kamu dituntut sama yang punya, ganti. Ini gara-gara kamu peot ini, ayo ganti, ayo, atau bawa ke polisi, ayo. Oh jangan bawa ke polisi, saya nggak punya SIM, saya nggak punya STNK, motornya bodong itu. Ya sudah kamu ganti ini untuk ongkos memperbaiki. Mobil Mercy kalau kegores peot berapa duit keluar itu? Berapa Pak Sugeng? Bisa jutaan itu kan? Coba kamu tadi pagi infak 10.000 aja di sini, nggak jadi 1 juta itu keluar. Makanya infak itu tarudul bala, sedekah itu, infak itu bisa menolak bencana. Makanya kalau kita kepingin tidak kena bencana, setiap hari harus infak. Nanti ada hadisnya, ya, ada hadisnya itu. Jadi ini larangan medit ya, ada dalam ayat ini. Kemudian apa ini? Kasih lihat yang tadi dibaca oleh imam kita ya. Imam kita tadi membaca surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Dia mulai baca dari ayat 18 kalau enggak salah ya. Di 17. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha
qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Nah, ini ayat 18 ini, perhatikan ini. Nih. Ini dalilnya yang menunjukkan bahwa infak sedekah itu pahalanya besar. Ini. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Masya Allah. Allah itu innallaha jamilun. Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Dia suka kepada keindahan. Allah itu bagus dan dia suka kepada yang bagus-bagus. Jadi Allah kalau berkata itu bagus. Gak ada narasi yang lebih baik daripada narasinya Allah. Masya Allah. Nih, Allah berfirman, innal musaddiqina, sesungguhnya laki-laki yang suka sedekah. Ya, innal musaddiqina. Mana ini? Di sebelahnya ya, halaman sebelahnya. Mana? Nah, ini dia. Innal musaddiqina wal musaddiqati, sesungguhnya laki-laki yang suka sedekah, wal musaddiqati, dan perempuan-perempuan yang suka sedekah. Siapa mereka? Al mu'minina wal mu'minat, laki-laki beriman dan perempuan-perempuan beriman. Yang suka sedekah yaitu orang beriman. Kalau tidak suka sedekah, orang munafik itu. Orang munafik itu enggak suka sedekah. Sholat aja koler, malas. Orang munafik itu sholat, tapi sholatnya malas. Ya, itu. Nah ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang suka bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha, dan mereka suka meminjami Allah, qardon, pinjaman, hasanan yang baik. Jadi ketika kita sedekah itu Pak, itu ibaratnya seperti kalau kita nabung, tapi nabung tabungan akhirat, bukan tabungan di BCA, di Mandiri, di BRI, BNI, di bank-bank macam-macam itu, bukan. Itu nabung untuk dunia itu. Itu nabung untuk kepentingan dunia. Lah nabung di akhirat itu yang sampai masukkan ke kotak infak, yang sampai kasihkan kepada orang diam-diam, ya. Yang sampean bagi-bagi kepada orang-orang, itu seperti meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Ini ya, wa aqradullaha qardan hasana, dan sesungguhnya orang-orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, bisadaqati. Bagaimana cara meminjami Allah? Bisadaqati, dengan sedekah, wan nafaqati, dan dengan nafaqah, infak, fi sabilillah azza wa jalla, dalam kebaikan, dalam jalan Allah yang maha gagah dan maha agung. Kalau orang mau infak, yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan kepada mereka, zalikal qardu, itu pinjaman. Jadi saudara, Islam mengajari kita menabung, tapi tabungan akhirat. Nanti bunganya berlipat ganda. Kalau di dunia nggak boleh kamu nabung di bank-bank, itu nggak boleh. Sebetulnya kita dilarang Pak nabung di bank. Sebetulnya dilarang. Tapi karena dunia sekarang ini dalam kekuasaan Yahudi, jadi mau nggak mau orang tuh harus lewat bank. Dan sekarang ini lebih ganas lagi Pak, pakai kartu. Masya Allah, mau parkir pakai kartu, lewat jalan tol pakai kartu, mau apa lagi pakai kartu. Itu duit yang saldo di kartu itu Pak, nggak bisa sampai ambil itu. Ya betul nggak? Nggak bisa sampai ambil, udah milik yang punya kartu itu. Dan kalau kartunya kurang, cuma kurang dari 5.000, cuma tinggal 5.000 itu duit itu sebetulnya. Kalau yang punya sisa kartu se-Indonesia ini dihitung ada 10 juta saja. 10 juta kali 5.000 berapa itu coba? Berapa coba? Udah kalikan sendiri situ. Nah,
Jadi itu 5.000 yang terisa di saldo. Sampai punya saldo kartu e-tol itu 5.000, nggak bisa sampai lewat jalan tol, paling murah 7.000 kok. Nanti ditempelkan dananya kurang. Ngomong gitu mesinnya itu. Pinter dia. Dananya kurang. Akhirnya bingung dia. Terus minta tolong orang di belakangnya. Maaf Pak, saya beli Pak ya. Ini keluarkan uang ini. Aku pernah digituin sama orang. Enggak usah. Biar aja, kasihkan kartu kita. Biar dia lewat. Terus ini uangnya enggak usah, udah. Terima kasih Pak, terima kasih. Gitu-gitu dia. Udah di depan sendiri, belakangnya antri gitu. E-tolnya ngelupa ngisi, ngelewat situ lagi dia. Nah, gitu ya. Jadi siapa yang kepingin ya hartanya dilipat gandakan, maka silahkan sedekah, nanti akan dilipat gandakan balasannya. Nanti Allah akan balas Pak. Setiap kali kita nabung 10.000, catatannya di tabungan Anda di akhirat sana itu 10 kali lipat minimal. Jadi kalau 10.000 jadi 100.000. Kalau sampean infaknya 100.000, catatannya ada itu 1 juta. Bukan 100.000. Itu minimal. Nanti di ayat yang lain lebih dahsyat lagi. Ya. Kemudian kata Allah, yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan kepada mereka dzalikal qardu, pinjaman itu, walahum, dan untuk mereka ajrun karim, balasan yang mulia, pahala yang mulia, balasan amal yang baik. Apa itu? Thawabun husun. Ya, balasan yang baik, wa huwal jannah, dan itu adalah surga. Ya, ini nanti saudara kita akan ketemu ayat yang seperti ini di surat Al-Baqarah juga, ya, di surat Al-Baqarah juga, tapi bukan di sini. Kita lihat ayat berikutnya setelah ayat 95. Allah bicara tentang haji. Nah, ini enggak usah. Nah, belum waktunya haji. Nah, ini semua bulan-bulan haji, terus dilewati aja. Nah, yang penting dari masalah haji ini adalah akhir dari setiap orang ketika dia beribadah haji, atau ketika seseorang sedang beribadah haji, itu doa yang paling sering diulang-ulang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sedang beribadah haji, baik waktu kita tawaf maupun waktu kita sa'i, waktu apa aja, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul enggak nih Pak Jagan? Betul ya? Doa itu kan yang sering diulang-ulang kan? Kali kita tawaf berhenti 1 kali putaran berdoa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sa'i juga begitu. Jadi makanya dalam ibadah haji ini Allah bercerita kepada kita, wa minhum sebentar, mana ini? Ini. Fa idza qadaitum, ayat 200 surat Al-Baqarah, fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadzkurullah, maka ingatlah kalian kepada Allah. Ini dalilnya orang pulang haji harus berubah. Dari enggak pernah ngaji jadi ngaji. Dari enggak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong, sholatnya diperbaiki. Dari yang suka ngomongin orang, belajar tidak ngomongin orang lagi. Dari yang medit sekakar tadi, pengasit, berubah dia mulai mau infak. Itu tanda hajinya mabrur. Jadi kalau orang haji pulang haji enggak berubah kelakuannya, itu haji mabur, bukan mabrur. Mabur kata orang Jawa. Mabur itu terbang. Hajinya cuma haji terbang aja dia. Enggak ada perubahan apa-apa dalam dirinya. Maka berbahagialah kalau di antara saudara ada yang dulu enggak pakai jilbab, setelah pulang haji pakai jilbab. Dulu enggak pernah ingat, enggak tahu yang namanya ngaji itu hukumnya wajib. Begitu pulang haji dia mulai ngaji. Alhamdulillah, itu tanda hajinya mabrur. Gitu loh Pak. Maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka ingatlah kepada Allah, ya, kadzikrikum abaakum, seperti ingatnya kalian kepada bapak-bapak kalian, seperti ingat kepada nenek moyang, seperti ingat kepada orang tua.
Nah, itu ya. Au asyadda dzikra, atau lebih lagi ingat dari itu, lebih lagi ingatnya dari ingat kepada orang tua. Lalu Allah bilang, faminan nas, maka sebagian dari manusia yang pergi haji, mayakulu, ada yang selalu berdoa ketika haji. Doanya bunyinya begini, Rabbana atina fid dunya, ya Allah Tuhan kami, berilah kami di dunia. Jadi kalau pergi haji yang didoakan di sana, di Hajar Aswad apa namanya itu, di Raudhah atau di tempat-tempat yang makbul untuk berdoa itu, yang dia doakan apa? Ya Allah, saya minta naik pangkat ya Allah, saya minta jadi presiden ya Allah, saya terpilih jadi gubernur ya Allah, saya terpilih jadi bupati ya Allah. Itu contohnya, contoh aja, contoh doa yang dipikirin dunia saja. Mestinya tidak begitu. Di sana mestinya doanya bukan ini. Tapi Allah bilang ada di antara mereka manusia yang ketika dia haji, yang dia doakan cuma minta dunia saja. Yang dia doakan cuma minta dunia. Ya Allah, kasih anak saya ini. Jadi cuma urusan dunia saja yang dimintanya. Nah, apa kata Allah? Kalau ada orang pergi haji, doanya melulu yang dia minta cuma urusan dunia, apa kata Allah? Wama, mungkin akan dikabulkan karena dia berdoa di tempat yang makbul. Dikabulkan permintaannya, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu, dan tidak ada untuk dia fil akhirati, di akhirat sana, min khalaq, dari satu bagian pun, tidak dapat bagian satu pun di akhirat. Nah, sudah kamu minta semua di dunia. Yang kamu minta tiap hari kan cuma duit. Udah kasih duit banyak kamu udah. Kamu minta jadi pejabat juga kamu. Udah kaya raya, jabatanmu penting lagi. Nah, udah puas kamu kan? Ya sudah, di akhirat enggak dapat kamu. Kasihannya miskin-miskin ini. Udah hidup miskin di dunia, sengsara, disia-sia. Ya, mau berobat susah, apa segala mau apa-apa susah. Kasihan mereka. Biar sekarang gantian mereka yang senang di akhirat. Nah, itu Pak. Ya, lalu Allah bilang lagi, Allah berfirman pada kalimat berikutnya, wa minhum mayyakul, dan di antara mereka yang pergi haji ada yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanatan, kebaikan, wakina, dan lindungilah kami, jagalah kami, adzabannar, dari azab neraka. Allah bilang, ulaika, mereka itu Muhammad, yang ketika haji yang dimintanya akhirat dan dunia. Dunia dan akhirat yang diminta, bukan cuma minta dunia saja. Yang diminta urusan dunia minta, urusan akhirat juga minta. Mestinya begitu, ya. Mereka itu yang seperti itu doanya, lahum nasibum, untuk mereka ada bagian, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan, wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Allah kalau suruh ngitung lebih cepat daripada kalkulatornya sampean, Pak. Allah itu apa namanya? Cuma hitung-hitungan, tahu dia seberapa banyak ini yang bertakwa, seluruh dunia ini berapa yang baik, berapa yang jahat, Allah tahu, gampang saja. Nah, setelah Allah bicara tentang ibadah haji dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang pulang haji, lalu Allah berbicara ini ayat 203 masih tentang berbicara tentang haji. Lalu ayat berikutnya bicara lain ini, ya. Tapi ini nanti aja kita lewati dulu, mudah-mudahan nanti nggak lupa, karena ini di belakang kan nggak apa-apa. Kita langsung ke sini saja dulu. Nah, ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita disuruh masuk Islam itu secara keseluruhan. Jangan tubuhmu saja yang kelihatan sebagai orang Islam. Kalau ke masjid selalu pakai peci, ya, selalu pakai gamis, ya.
Kalau berpakaian bukan hanya di masjid, di luar ke pasar pun pakai gamis. Wah, itu menunjukkan bahwa dia orang Islam. Padahal pakai gamis itu hukumnya bukan wajib, sunnah. Jadi saudara pergi di luar masjid nggak pakai gamis nggak apa-apa. Kalau sampai itu wajib dan haram kalau tidak pakai gamis, kasihan polisi-polisi, tentara-tentara itu nanti melanggar aturan terus tiap hari, dia berdosa terus dia karena pakai seragam polisi itu tentara, kan nggak ada yang pakai gamis itu, keserimpet-serimpet nggak bisa lari sampean, jatuh lari nanti, musuhnya larinya kencang sampai pakai gamis bingung. Nah, jadi ya kalau waktunya pakai gamis ya pakai gamis, kalau waktunya enggak pakai ya pakai pakaian yang lain ya. Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan, hatinya, mulutnya, ya, hatinya, pikirannya, perbuatannya semuanya harus menunjukkan kepada orang Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan lagi kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi perbuatan setan jangan diikuti lagi. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, ini Allah bicara tentang perintah untuk masuk Islam secara keseluruhan. Jangan namanya saja yang namanya nama orang Islam, tapi kelakuannya kelakuan orang lain, bukan orang Islam. Jangan ya. Lalu ayat berikutnya tentang Bani Israel. Nah, ini dia ayat 212. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini Pak, Bu, Allah bicara tentang kehidupan dunia. Apa kata Allah? Zuyyina, telah dijadikan indah, telah dihias-hiaskan, dijadikan indah di dalam pandangan mata. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, al hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi kata Allah, orang kafir-kafir itu Muhammad memandang kehidupan dunia ini sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang mempesona, sesuatu yang menarik, yang harus dikejar. Yang namanya sesuatu yang indah itu kan orang suka. Nah, sesuatu yang bagus kan orang suka. Nah, itulah kehidupan dunia itu Muhammad ya. Kamu ku kasih tahu Muhammad ya. Kehidupan dunia itu di mata orang kafir itu sesuatu yang indah. Jadi kalau mereka berhasil mendapatkan dunia, mereka sudah berhasil mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Oleh karena itu orang kafir-kafir itu kata Allah, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka suka mengejek, mengolok-olok, merendahkan minal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kalau berapa nih orang beriman? Alah, orang kok kayak begitu. Kemana-mana pakai baju begitu, kemana-mana pakai sepeda. Coba pakai motor gitu loh. Nanti sudah pakai motor, kemana-mana pakai motor. Coba pakai mobil gitu loh. Udah pakai mobil, udah ganti mobil nih. Kemana-mana mobilnya udah dulu itu aja nggak ganti-ganti. Ya ini mau mencela orang nggak habis-habisnya ini. Gak apa-apa Pak, kita punya mobil itu alhamdulillah. Saya dari dulu nggak punya kepinginan punya mobil mewah, tuh nggak pernah punya kepinginan sampai hari ini. Tapi dikasih mau, dikasih. Ya. Kalau kepingin beli sendiri nggak mau. Sayang. Ah ini mewah ini. 13 juta. Kenapa kamu beli? Lah ini untuk ngaji yuk. Yang kemarin tuh aku ceklik ini. Lama sekali nunggunya sih. Loading lama. Oh ini lelet menang ini. Laptopnya lelet udah tua ya. Jadi pikirannya kurang. Nah ini Pak jari klik gitu Pak. Nah sama seperti kalau sampean punya HP itu loh Pak. Remnya cuma 2 dibandingkan yang remnya 4 kalah. Yang remnya 4 dibandingkan yang 8 kalah. Maka sekarang HP ada yang remnya 12.
Ada yang 16. Apa ora kowe? Tambah kepengin terus sampean. Ya, enggak apa-apa. Kalau untuk kebaikan yang mahal beli enggak apa-apa. Saudara punya duit mau beli kendaraan mewah, enggak apa-apa, boleh. Saya enggak melarang. Cuma kalau saya disuruh beli saya enggak mau. Bukan hanya enggak mau, duitnya enggak ada. Ketahuan deh rahasianya itu ya. Ya, jadi saudara, enggak apa-apa, saudara punya mobil mewah enggak apa-apa, boleh. Yang penting dizakati. Itu kamu waktu beli mobil itu sudah dizakati apa belum harta kamu? Kalau belum, keluarkan zakatnya. Ini mumpung bulan Ramadan ini, keluarkan zakatnya 2,5% dari harga mobil. Mumpung pajak PKB, apa? Pajak apa namanya itu? Orang beli BBN, mumpung pajak BBN-nya dia balik namanya itu oleh pemerintah dihapus, cuma sampai bulan Juni aja. Habis nanti kembali lagi seperti sedia kala. Jadi saudara yang mau beli mobil atau beli barang apa saja yang mencapai nilai 96 gram emas ya seharga itu, yang belum pernah kena zakat harus dizakati. Kalau sudah dimiliki 1 tahun ya. Jangan lupa. Jadi dijadikan indah di dalam pandangan mata orang-orang kafir kehidupan dunia, dan mereka suka menghina merendahkan orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, walladzina amanu walladzina taqau, sedangkan orang-orang beriman yang bertakwa itu fauqahum, di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, di hari kiamat nanti orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang di dunia diremehkan, direndahkan oleh orang-orang kafir, nanti orang-orang kafirnya dimasukkan ke bawah ke neraka sana, orang-orang miskin-miskinnya yang beriman bertakwa di surga. Dadah. Kamu dulu suka menghina aku kan? Sekarang rasain loh. Rasain. Zuku azabal huldi bima kuntum ta'malun. Rasakan tuh siksaan yang kekal, hukuman yang kekal. Bukan hanya seumur hidup selama-lamanya. Enggak ada hidup lagi di sana. Enggak ada mati lagi, ya. Enggak ada mati lagi di sana. Kamu rasakan itu sekarang. Karena kamu dulu suka menghina orang-orang miskin, suka menghina orang-orang yang beriman. Lalu Allah bilang, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah itu memberi rezeki hanya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi saudara, dengan Islam ini kita diajari oleh Allah, disuruh oleh Allah beramal sesudah kita beriman. Beramal dengan harta kalau kita diberi kelebihan harta. Beramal dengan ilmu kalau kita diberi kelebihan ilmu. Beramal dengan tenaga kalau kita diberi kelebihan tenaga. Beramal dengan jabatan kalau kita punya jabatan. Begitu seterusnya. Jadi kita gunakan ini semuanya ya. Ini belum selesai masalah sedekah ini, di belakangnya masih ada ayat yang sangat penting. Ya, tapi insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Insya Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.